Jatuh cinta pada wanita sederhana, superstar ini menyamar jadi pria biasa demi bisa mendekatinya. Berikut kisah Love in Disguise, film romansa komedi yang tayang pada tahun 2010, dibintangi oleh Wang Leehom dan Liu Yifei. Namanya Du Minghan, namun lebih dikenal sebagai DMH. Ia seorang bintang besar yang sedang naik daun tidak hanya di musik, tapi juga di film dan iklan. Du yang sedang berada di puncak karir tak lepas dari campur tangan Joan, pemilik agensi tempat Du dibesarkan. Adanya Joan membuat Du tak perlu mengkhawatirkan apapun, mulai dari jadwal penting hingga makan semuanya diatur oleh Joan. Pada suatu malam ketika Du dan Joan merayakan kesuksesan konser di dalam sebuah van mewah, tiba-tiba van tersebut menabrak seorang gadis berkacamata dengan penampilan yang sangat sederhana. Alih-alih memastikan kondisi tubuhnya baik-baik saja, gadis itu malah memeriksa guzheng yang dibawanya. Ia memetik setiap senar untuk memastikan alat musik tradisional itu dalam kondisi normal. Kemudian ia memainkan sebuah nada indah yang membuat Du terpesona seolah melihat kupu-kupu terbang dan menari. Du yang penasaran akhirnya turun dari van bertanya tentang apa yang dilihatnya, namun ternyata tak ada yang melihat kupu-kupu kecuali dia. Sementara gadis itu memilih pergi tanpa meninggalkan informasi apapun. Untung saja Du sempat melihat tulisan Far East Music Academy yang ada di tas guzheng milik gadis tersebut. Tak mendapat jawaban malah makin penasaran, Du terus saja memikirkan alunan musik guzheng dan ilusi kupu-kupu yang dilihatnya. Karena tak bisa tidur akhirnya Du menelepon sahabatnya bernama Wei Jibai yang tidak lain adalah gitaris yang mengiringi Du di atas panggung. Du menceritakan pada Wei Jibai kalau permainan guzheng yang didengarnya sangat indah dan menginspirasi, tapi Du tidak mengetahui apa-apa tentang gadis itu, kecuali tulisan Far East Music Academy yang ada di tasnya. Du bisa saja mendatangi akademi musik tersebut, tapi masalahnya ia adalah seorang bintang besar yang harus menghindari gosip apapun. Tak ingin menimbulkan kegaduhan di hadapan publik, maka solusi aman bagi Du adalah menyamar menjadi pria biasa lalu masuk sebagai pelajar di Far East Music Academy. Du meminta bantuan desainer langganannya untuk mendandan dirinya dengan kostum yang paling biasa. Namun untuk menghindari kecurigaan, Du berbohong kalau penampilannya yang seperti gembel itu dibutuhkan untuk menyelesaikan syuting terbarunya. Singkat cerita, Du dan Wei menuju ke akademi untuk mencari si gadis guzheng. Mereka memasuki gedung pagelaran di mana sedang berlangsung pertunjukan musik di dalamnya. Du menikmati pertunjukan tersebut sampai tiba giliran si gadis guzheng dengan permainan musiknya yang lagi-lagi membuat Du terpesona. Ilusi cahaya dan paras cantik gadis tersebut membuat Du berfantasi sampai tak sadar kalau pertunjukan telah selesai. Du tidak bisa menggambarkan betapa hebatnya yang ia rasakan, namun ia harus menemui si gadis guzheng untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Du yang nekat memaksa Wei menemaninya mendaftar di akademi sebagai orang yang berasal dari desa miskin terpencil. Dengan bakat yang mereka miliki, mereka menunjukkan permainan musik tradisional di hadapan kepala akademi. Kocaknya mereka malah menyisipkan nada-nada jazz dan hip-hop yang membuat bingung kepala akademi. Untungnya mereka berdua diterima meskipun menggunakan identitas palsu. Du mengenalkan dirinya sebagai Mohamoda, sedangkan Wei mengganti namanya menjadi WZB. Setelah melihat kamar asrama yang akan mereka tempati, Du dan Wei menuju ke halaman akademi di mana banyak klub sedang mencari anggota baru. Di sana terlihat si gadis guzheng yang sedang mempromosikan klub musik Cina. Du yang datang basa-basi ingin mengenalkan diri, tapi tiba-tiba senior bernama Mufan muncul mengalihkan perhatian si gadis guzheng. Mufan adalah seorang senior berbakat yang memenangkan lomba menulis skala nasional. Ia sosok yang terlalu membanggakan dirinya dan menganggap remeh penggiat musik pop. Sepertinya si gadis guzheng mengidolakan seniornya itu sebagai inspirasi ia menulis. Singkat cerita, Du akhirnya memulai kelas pertamanya.
Saat kelas berlangsung sesekali ia melirik ke arah gadis Guzheng yang belakangan ia ketahui kalau gadis tersebut bernama Song Xiaoqing. Akhir kelas sang pengajar menunjuk Du, Wei, Xiaoqing dan Tao Li untuk melakukan pertunjukan kuartet di tahun baru. Tentu saja ini menjadi kesempatan bagi Du untuk mendekati Xiaoqing. Dalam sebuah ruangan kosong, Xiaoqing sedang menulis sesuatu lalu membuang tulisan itu. Du yang melihatnya masuk berkenalan dan mulai mengakrabkan diri. Mereka berdua kemudian berlatih bersama dan Du benar-benar menghayati alunan musik yang mereka berdua mainkan. Di lain tempat terlihat Joan sedang mempersiapkan busana untuk Du, tapi ia kerepotan karena Du harus hadir mencoba langsung busana tersebut. Sementara Du yang akan menemui jemputannya tanpa sengaja bertemu Xiaoqing. Ia membahas soal tulisan yang dibuang Xiaoqing dan mengetahui kalau tulisan itu untuk senior Mufan. Du mencoba membantu Xiaoqing dan memotivasinya. Setelah keluar sembunyi-sembunyi dari Akademi, Du kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang bintang. Ia menjalani penyamarannya dengan hati-hati agar Joan tidak mengetahuinya. Latihan Du bersama kelompok kuartet dimulai. Meskipun latihan berjalan baik, Du dan Xiaoqing berharap bisa memainkan karya yang ditulis Mufan. Du mulai mendekati Mufan, tapi sayangnya itu tidaklah mudah. Kehadirannya justru mengganggu konsentrasi Mufan. Suatu malam, Du menunggu Mufan yang sedang memandu anak-anak bernyanyi. Hujan turun dan Du tetap menunggu. Saat itulah Xiaoqing datang membawa payung, tapi Du menyuruhnya kembali. Keesokan harinya saat Du dan kawan-kawan makan bersama di kantin, Mufan tiba-tiba ikut bergabung dan menanyakan mengapa Du ingin dia menuliskan musik kuartet. Belum sempat menjawab, Xiaoqing menyela dan mengatakan bahwa itu keinginannya karena ia mengagumi Mufan dan ingin memainkan musiknya. Pernyataan itu membuat Mufan salah tingkah dan langsung menyetujui keinginan Xiaoqing. Masih di waktu yang sama, tiba-tiba terdengar obrolan di belakang mereka yang membahas konser DMH. Mufan yang juga mendengarnya berkata kalau BMH tak pantas bernyanyi dan hanya bermodal wajah yang tampan. Xiaoqing ikut berkomentar kalau dia tidak menyukai musik pop. Sementara Du yang aslinya adalah DMH tentu saja membantah perkataan Mufan dan Xiaoqing. Mufan yang tak mau kalah melanjutkan pendapatnya. Ia mengatakan kalau DMH tidak bernyanyi dari diafragma. Du membantah lagi dengan mengatakan kalau DMH menggunakan cara lain, yaitu dengan teknik spiral. Singkat cerita, Mufan menepati janjinya menuliskan musik kuartet untuk Xiaoqing dan kelompoknya. Setelah latihan selesai, Mufan memuji permainan Du dan menyinggung kembali perdebatan soal teknik bernyanyi DMH. Ia tertarik ingin menyaksikan lebih dekat cara bernyanyi DMH, oleh sebab itu Mufan menghadiahkan Du dan kawan-kawan tiket konser DMH yang diadakan esok hari. Tiba waktunya konser diadakan. Joan gelisah karena Du belum juga datang. Ia tak tahu kalau Du telah hadir di gedung tapi menyamar sebagai Mohamoda. Untuk mengatasi hal ini, Du terpaksa pura-pura ke kamar mandi dan segera berganti pakaian menjadi DMH. Konser pun dimulai, DMH mulai bernyanyi. Xiaoqing mulai khawatir karena Du tak kunjung kembali. Ia tak sadar kalau Du sedang ada di atas panggung sebagai DMH. Xiaoqing menyusul ke kamar mandi dan Du yang melihatnya segera kembali mengganti pakaian menjadi Du versi udik. Du bertanya kepada Xiaoqing bagaimana penampilan DMH. Xiaoqing menjawab kalau ia tidak memperhatikan karena lebih menyukai musik klasik. Mendengar hal itu, maka di penampilan kedua DMH tiba-tiba menyanyikan lagu klasik yang jauh berbeda dari genrenya. Tentu saja ini membuat Joan, Wei dan penonton kaget. Terlebih lagi Du bernyanyi menggunakan diafragma dan membuat Mufan lebih kaget lagi. Ada banyak kejadian lucu di konser ini. Du yang sibuk bolak-balik sempat lupa melepas pakaian udiknya, lalu membuat Xiaoqing terkejut mengapa Du ada di atas panggung. Untung saja Du beralasan kalau ia kesasar. Sementara di sisi lain, Joan mulai curiga dan diam-diam mengikuti Du. Saat itulah penyamaran Du terbongkar, tapi Joan masih memilih diam.
Pada penampilannya yang ketiga, DMH menyanyikan lagu romantis yang membuat Mufan berkomentar andai saja lagu itu disertai Guzheng. Mufan kemudian memegang tangan Xiaoqing dan memuji jari-jari indahnya sebagai pemain Guzheng. DMH yang menyaksikan pemandangan itu seketika wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Adegan beralih ke penampilan Du dan kawan-kawan bermain musik kuartet. Du yang ketika latihan bermain sempurna tiba-tiba bermain kacau dengan nada sumbang. Sepertinya ia masih marah dengan Mufan yang memegang tangan Xiaoqing. Setelah pertunjukan selesai, Wei dikagetkan dengan kedatangan Joan. Ia terpaksa menceritakan semuanya kepada Joan. Di lain tempat terlihat Mufan yang kecewa karena penampilan Du. Du memilih pergi lalu ditenangkan oleh Xiaoqing. Saat itu Du yang salah paham akhirnya mengetahui kalau Xiaoqing tidak bermaksud berpegang tangan dengan Mufan. Sampai di adegan ini terlihat Xiaoqing mulai memiliki perasaan terhadap Du. Xiaoqing yang sebelumnya menyiapkan puisi cinta untuk Mufan sempat berpikir untuk membatalkannya. Du membujuknya karena Xiaoqing sudah berupaya menulisnya. Xiaoqing menuruti Du lalu masuk menemui Mufan. Di hadapan Mufan dan pelajar lainnya, Xiaoqing memberanikan diri membacakan puisinya. Belum sempat menyelesaikan puisi itu, Mufan meminta Xiaoqing untuk berhenti. Mufan mengkritiknya karena memiliki 3 kesalahan. Ia terus berkomentar negatif, terutama pada kalimat kupu-kupu berkedip. Xiaoqing yang tak tahan mendengarnya memilih pergi. Du dan Taoli yang menyaksikan ikut marah dan kecewa dengan respon Mufan. Du yang merasa Mufan tidak benar-benar menyimak puisi itu, seketika memainkan piano dan menjadikan puisi itu sebuah lagu yang indah. Xiaoqing yang mendengarnya sontak menghentikan langkahnya. Wajahnya yang muram seketika berubah senyum. Kepala akademi yang ternyata ayah Xiaoqing tiba-tiba muncul membawa kabar buruk. Dewan direksi memperingatkannya kalau Departemen Musik Cina akan ditutup setelah semester ini. Alasannya karena musik tradisional Cina kurang populer sehingga departemen mereka kekurangan mahasiswa. Du menawarkan solusi mengundang DMH untuk mendongkrak popularitas. Xiaoqing merasa itu mustahil karena DMH adalah seorang bintang besar. Du meyakinkan semuanya kalau dia bisa mendatangkan DMH. Singkat cerita, Xiaoqing semakin dekat dengan Du dan tidak lagi memikirkan Mufan. Mereka menghabiskan sepanjang malam berbincang hingga tertidur di bawah pohon. Keesokan harinya Joan datang ke akademi mengaku sebagai ibu Mohamoda alias Du. Dia berbohong mengatakan ayah Du sedang kritis agar bisa membawa Du pulang. Du yang sedang bahagia sontak dikagetkan Joan yang tiba-tiba datang ke kamarnya. Mereka berdebat dan Joan mengancam akan memberitahu Xiaoqing bahwa dia hanya dipermainkan oleh Du. Sialnya kepala akademi tak sengaja mendengar obrolan mereka dan mengetahui kalau Mohamada adalah DMH. Kepala akademi datang memberitahu semuanya kepada Xiaoqing. Ia mengatakan kalau DMH datang ke akademi hanya untuk mengetahui rasanya berkencan dengan gadis biasa. Xiaoqing tak percaya segera mencari Du di kamarnya, tapi sayangnya Du telah kembali bersama Joan. Pada suatu hari, Du menggelar acara temu fans sebagai DMH. Ketika sedang sibuk menorehkan tanda tangannya, Xiaoqing tiba-tiba muncul dan ingin berbicara dengannya. Du mengira kalau Xiaoqing belum mengetahui penyamarannya. Sampai akhirnya Xiaoqing bertanya, "Siapa namamu yang sebenarnya?" Kemudian ia membuang tanda tangan Du, lalu pergi meninggalkannya. Du yang tersadar segera melompat dan mengejar Xiaoqing. Ini adegan romansa yang dramatis di mana seorang superstar mengejar wanita biasa di antara ribuan penggemarnya. Hari di mana DMH mengadakan konser di akademi telah tiba. Sayangnya hari itu bertepatan dengan acara penggalangan dana DMH di tempat lain. Xiaoqing meminta ayahnya yang putus asa agar menjelaskan yang sebenarnya ke semua orang. Mereka harus mengumumkan
Kalau mereka tak dapat menghadirkan DMH dan departemen mereka akan dibubarkan. Kepala akademi akhirnya naik ke atas panggung di hadapan ratusan penggemar DMH yang menunggu. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi tiba-tiba Move On naik di atas panggung. Rupanya Move On akan membuka konser itu dengan pertunjukan musik 18 seni oleh mahasiswa jurusan musik Cina. Sorakan penonton pun meredah dan mereka mengapresiasi pertunjukan itu. Ketika pertunjukan berlangsung, tiba-tiba seorang pria terjatuh dari atas dan tubuhnya ditutupi oleh tirai. Semua wartawan maju memotret kejadian itu, namun siapa sangka pria yang keluar dari tirai tersebut adalah DMH. Rupanya DMH sudah merencanakan semuanya, hanya saja ia masuk dengan cara yang kocak. Semua penonton kembali bersorak dan akhirnya DMH benar-benar hadir di gedung akademi. Kejutannya tak terhenti di situ. DMH dan Move On akan menampilkan kolaborasi musik dua warna dengan memainkan lagu perpaduan hip-hop dan musik tradisional. Mulai adegan ini para penonton akan disuguhkan suara merdu DMH. Karena Wang Lihom yang berperan sebagai DMH dalam film ini adalah benar-benar seorang penyanyi dan penulis lagu di dunia nyata. Setelah menyanyikan lagu pertama, DMH menceritakan yang sebenarnya semua yang ia rasakan saat berada di akademi. Sementara Xiaoqing yang masih terluka memilih pergi meninggalkan gedung. Belum sampai di pintu keluar, Xiaoqing mendengar Du mulai memainkan piano. Ia terdiam sejenak mendengar Du menyanyikan lagu tentang kupu-kupu yang tak lain adalah puisi yang ditulis olehnya. Kali ini lagu itu dinyanyikan dalam versi full dengan syair penuh makna. Setelah Du selesai bernyanyi, Xiaoqing menghampirinya dan menanyakan, "Apakah kamu melihat sesuatu?" Di sini semuanya terjawab. Ilusi kupu-kupu yang selalu dilihat Du ternyata ilustrasi keindahan yang sebenarnya itu adalah Xiaoqing. Jadi sebenarnya yang membuat Du terpesona dan apa yang dicari Du selama ini adalah sosok Xiaoqing itu sendiri. Du dan Xiaoqing akhirnya berpelukan dan semua orang ikut bersorak. Joan yang menyaksikan itu terharu meneteskan air mata dan Wei yang menemani Du selama ini ikut bahagia. Konser DMH di Akademi ramai diperbincangkan di surat kabar. Pamor musik tradisional ikut naik dan Akademi dibanjiri pendaftaran. DMH berhasil menunjukkan sisi unik dari musik tradisional Cina. Ia menghasilkan kreasi baru yang disebut Qing Out, yaitu perpaduan musik opera Beijing dengan hip-hop. Adegan terakhir memperlihatkan Du dan Xiaoqing duduk berdua di pantai. Kali ini Du menjadi diri sendiri. Namun tetap saja ia adalah seorang bintang besar yang harus menjaga image-nya. Tapi Du tak peduli lagi meskipun wartawan memotretnya karena Xiaoqing adalah cinta sejatinya.